Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ibu-ibu, bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah patofisiologi. Hari ini kita lanjutkan pertemuan kita, di mana saya akan membahas mengenai gangguan haid. Oke, kita masuk kepada definisi haid ya. Jadi haid secara definisi itu adalah perdarahan. Perdarahan yang terjadi secara periodik dan siklik. Ya, artinya ini sebuah siklus yang terjadi secara terus-menerus. Ya. Perdarahannya dari mana? Perdarahannya tentu dari uterus ya, karena pada uterus itu terjadi pelepasan atau yang biasa kita kenal dengan desquamasi dari lapisan endometrium, yaitu lapisan uterus paling luar, gitu ya. Kemudian dalam siklus haid kita juga mengenal panjang siklus. Gitu. Panjang siklus ini adalah suatu jarak antara tanggal mulainya haid yang lalu dan mulainya haid berikutnya, gitu ya. Normalnya panjang siklus itu adalah rentang dari 21 sampai 35 hari, gitu ya. Dan haid normal atau klasik lah ya. Yang klasik ini biasanya lamanya adalah 28 hari begitu. Tapi ini bervariasi antar individu tergantung dari ya masing-masing individunya begitu ya, tidak akan sama. Nah, berbicara mengenai siklus haid, maka yang menjadi perhatian kita adalah tentu yang pertama pada ovarium ya. Karena di ovarium ini terdapat dua fase dalam siklus haid. Yang pertama adalah fase folikuler ya, fase folikuler, dan yang kedua adalah fase luteal. Sementara itu, pada endometrium ya, endometrium ini terdapat tiga fase. Yang pertama adalah fase menstruasi, kemudian fase proliferasi, dan fase sekresi. Ya, nanti akan kita jelaskan apa yang terjadi pada fase-fase ini, baik itu pada ovarium dan endometrium ya. Kemudian di sini ada bagan atau grafik lah ya, mengenai gambaran bagaimana haid itu terjadi gitu. Karena dia adalah sebuah siklus, maka akan terlihat ya naik turunnya perubahan hormonal ataupun perubahan pada folikel ataupun endometrium gitu ya. Nah, di atas ini ada gambaran perubahan pada folikel selama siklus haid ya. Ini adalah perubahan-perubahan folikel dimulai dari folikel folikel primer, kemudian menjadi folikel sekunder, menjadi folikel yang matang, kemudian terjadi ovulasi, berubah menjadi corpus luteum gitu ya. Kemudian kalau tidak ada kehamilan nanti akan berubah menjadi corpus albicans. Kemudian di bawahnya ada gambaran kenaikan suhu tubuh. Kemudian di sini ada gambaran hormon LH dan FSH ya. LH adalah luteinizing hormone, kemudian FSH adalah follicle stimulating hormone. Hormon ini kita tahu yang berfungsi untuk merangsang pematangan dari folikel gitu ya. Kemudian di sini ada gambaran produksi hormon estrogen dan progesteron ya. Estrogen di sini diproduksi dalam bentuk estradiol. Estrogen itu kan ada 3 jenisnya. Yang pertama ada estradiol. Estradiol adalah jenis hormon estrogen yang terbanyak yang diproduksi di ovarium. Kemudian yang kedua ada estriol. Estriol ini diproduksi oleh plasenta selama kehamilan. Kemudian yang ketiga ada estron. Nah, estron ini hormon estrogen yang ditemukan pada masa menopause gitu ya. Jadi estron ini diproduksi oleh kelenjar adrenal. Oke, jadi pada siklus haid, karena kita berhubungan dengan ovarium, ovarium fungsinya adalah untuk memproduksi hormon estrogen jenis estradiol, ya. Maka yang banyak itu adalah hormon estradiol. Di sini terdapat gambarannya naik turunnya estrogen atau progesteron itu seperti apa, ya. Kemudian di sini ada gambaran endometrium. Endometrium di sini Di sini ada fase menstruasi ya, atau fase peluruhan. Kemudian setelah fase menstruasi itu merupakan fase proliferasi. Kemudian setelah itu masuk ke fase sekresi atau penggemburan di sini. Ya, kemudian setelah itu kembali lagi pada fase menstruasi gitu ya. Di sini ada gambaran harinya, ini 0 days atau 0 hari. Kemudian ini adalah hari ke-14 terjadinya ovulasi di sini. Kemudian ini adalah hari ke-28 ya. Dalam hal ini kita menetapkan normal haid itu adalah selama 28 hari gitu ya. Siklus haid, normal siklus haid bukan haidnya ya, adalah selamanya 28 hari. Jadi kira-kira seperti inilah gambaran siklus haid yang terjadi gitu ya. Nanti akan kita gambarkan secara detailnya.
Oke, siklus haid ini dapat terjadi karena adanya kerjasama yang sangat epik oleh otak dan organ reproduksi internal. Ya, otaknya di mana? Tentu di bagian hipotalamus. Ya, bagian hipotalamus. Kemudian adalah bagian hipofisis atau pituitary. Hipofisisnya yang di hipofisis anterior. Ya, kemudian organ reproduksinya yang mana? Organ reproduksi adalah bagian uterus, ya, khususnya di lapisan endometrium. Kemudian adalah bagian ovarium, ya. Jadi kerjasama antara hipotalamus, hipofisis, ovarium, dan endometrium ini yang mengakibatkan terjadinya siklus haid, ya. Dimana dalam kerjasama ini biasanya disebut dengan adanya mekanisme umpan balik, ya, atau feedback, baik itu positif ataupun negatif, ya, antara hormon steroid dan hormon gonadotropin. Nah, hipotalamus di sini, hipotalamus dia menghasilkan GnRH atau gonadotropin releasing hormone, ya, hormon pelepas hormon gonad gitu ya. Jadi si GnRH ini dilepaskan di hipotalamus, tujuannya adalah agar GnRH ini bisa merangsang hipofisis anterior. Nah, ketika GnRH itu berhasil merangsang hipofisis anterior, maka hipofisis anterior ini akan mengeluarkan hormon FSH dan LH, ya, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Tujuannya untuk apa? Tujuannya agar FSH dan LH ini dapat merangsang untuk pematangan folikel, gitu ya. Kemudian dalam mekanisme umpan balik tadi, ya, misalnya adalah hormon estrogen. Hormon estrogen ini dihasilkan oleh ovarium, ya. Hormon estrogen ini memiliki efek terhadap atau memiliki efek umpan balik negatif terhadap FSH. Artinya apa? Ketika terjadi peningkatan hormon estrogen, ya, peningkatan hormon estrogen, maka dapat terjadi penekanan hormon FSH, gitu ya. Jadi ketika estrogen jumlahnya banyak, maka jumlah FSH ini ditekan produksinya, gitu. Kemudian terhadap LH itu sebaliknya, ya, estrogen terhadap LH itu sebaliknya. Dia menimbulkan umpan balik negatif kalau kadarnya rendah. Artinya, ketika kadar estrogen rendah, maka kadar LH juga rendah, gitu. Dan estrogen ini bisa menimbulkan umpan balik positif kalau kadar terhadap LH, ya, kalau kadar estrogennya tinggi, ya. Ketika kadar estrogen meningkat, maka kadar LH juga meningkat. Baik, yang pertama kita masuk pada fase folikuler, ya. Ingat tadi di siklus ovarium itu ada 2 fase. Yang pertama adalah fase folikuler. Fase folikuler ini terjadi pada hari pertama sampai dengan hari ke-13 atau sebelum terjadinya ovulasi, ya. Kemudian pada hari ke-14 itu asumsinya sudah terjadi ovulasi. Setelah ovulasi itu masuk pada fase luteal, gitu ya. Jadi ada 2 fase dan 1 saat. Fase folikuler, kemudian saat ovulasi terjadi, dan fase luteal, gitu ya. Oke, fase folikuler ini terjadi setelah haid dimulai, setelah haid itu terjadi, gitu ya. Nah, pada saat awal haid itu ternyata sudah terjadi perkembangan folikel, ya, beberapa folikel itu sudah mulai berkembang. Kenapa bisa folikel ini mulai berkembang? Karena adanya produksi hormon FSH, follicle stimulating hormone. Karena tugas FSH adalah untuk merangsang perkembangan folikel, ya. Kenapa FSH ini bisa diproduksi? Karena adanya regresi korpus luteum, ya, sehingga hormon steroid berkurang, ya. Ingat tadi ada umpan balik negatif estrogen terhadap FSH, gitu ya. Jadi ketika kadar estrogen itu meningkat, maka estrogen itu dapat menekan produksi FSH. Nah, dan sebaliknya, ketika kadar estrogen itu berkurang, maka hormon FSH ini dapat diproduksi oleh hipofisis anterior, gitu ya. Nah, di sini dapat kita lihat, ini katakanlah hari pertama sampai dengan hari ke-5, gitu ya, karena biasanya rata-rata lamanya haid itu 5 hari, ya, hari pertama sampai hari ke-5, ya. Nah, di sini terjadi peluruhan haid, ya, peluruhan atau desquamasi dinding endometrium, lapisan endometrium. Di sini yang warna hijau ini adalah hormon FSH, follicle stimulating hormone, ya. Nah, kita perhatikan dari hari pertama sampai hari ke-5 itu mulai terjadi peningkatan hormon FSH.
Meskipun di sini peningkatan hormon FSH itu tidak dalam jumlah yang banyak gitu ya, tidak dalam jumlah yang signifikan sekali peningkatannya, tapi ketika ada peningkatan produksi sedikit saja, ini dia sudah mampu merangsang pertumbuhan dari folikel gitu ya. Nah, kemudian seiring dengan bertambahnya hari, ya seiring dengan bertambahnya hari, maka folikel ini tentu akan semakin berkembang gitu ya. Nah, ketika si folikel ini mulai berkembang, maka di sini juga terjadi produksi hormon estrogen kembali, ya, sehingga terjadi peningkatan hormon estrogen di sini gitu. Nah, di sini kan puncaknya apa namanya? Di sini terjadi peningkatan hormon FSH ya, hormon FSH, maka folikel akan semakin berkembang. Nah, ketika terjadi perkembangan folikel ini, ingat ovarium, folikel ini adanya di ovarium, dan di dalam folikel nanti akan diproduksi hormon estrogen gitu loh. Jadi semakin dia berkembang, maka hormon estrogen juga akan semakin diproduksi ya. Nah, di sini perhatikan peningkatan hormon estrogen pada grafik berwarna orange ini ya. Di awal menstruasi itu kan terjadi kadar hormon estrogen ini sedikit sekali gitu ya, sedikit sekali karena di sini belum ada tempat produksinya atau belum aktif di sini. Kemudian setelah terjadinya haid, selesai haid gitu ya, nah mulai diproduksi hormon estrogen karena si folikel tadi ini sudah semakin besar ya, sudah mulai matang. Kemudian di sini terjadi peningkatan hormon estrogen ya, sehingga ketika puncaknya produksi hormon estrogen atau kadar estrogen ini lagi tinggi-tingginya, maka ini akan memberikan umpan balik negatif terhadap si FSH. Nah, perhatikan grafik yang berwarna hijau di sini, produksi hormon FSH di sini menurun, ya, puncaknya di sini, kemudian terjadi penurunan. Nah, terjadi penurunan, ya, sehingga menekan produksi hormon FSH ini. Nah, tapi estrogen dia punya umpan balik positif terhadap LH. Artinya apa? Ketika terjadi peningkatan hormon estrogen, maka disinilah juga terjadi peningkatan hormon LH, gitu ya. Sehingga LH ini tugasnya adalah untuk membantu pembuatan estrogen di dalam folikel, gitu ya. Oke, sehingga peningkatan hormon estrogen ini pada masa sebelum ovulasi, ya tepat sehari atau 2 hari sebelum ovulasi, akan mengakibatkan terjadinya lonjakan LH, ya atau yang saya sebut tadi adalah feedback positif. Ya, ketika mulai terjadi peningkatan hormon estrogen, maka hormon LH di sini juga meningkat. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk proses terjadinya ovulasi, ya. Nah, tapi ketika folikel ini sudah semakin matang, ya sudah semakin matang. Siapa yang mematangkan? Sementara tadi FSH ini sudah ini ya, FSH ini produksinya mulai menurun, kemudian terjadi peningkatan sedikit gitu ya. Fungsinya adalah untuk pematangan puncak pematangan dari folikelnya gitu ya. Kemudian estrogen ini ternyata dia juga punya kontribusi untuk pematangan di folikel itu sendiri gitu loh. Nah, ketika terjadi kematangan puncak pada folikel, maka folikel itu dia akan berhenti berkembang atau dengan kata lain terjadi ovulasi di sini. Pas di hari ke-14. Kita tarik garis lurus dari sini ya, hari ke-14. Nah, bisa dilihat ya, pada ovulasi itu setelah terjadinya pada ovulasi ya persis pada ovulasi itu terjadi penurunan secara mendadak hormon estrogen. Estrogen tadi yang dia pada puncaknya, kemudian terjadi pemecahan, terjadi ovulasi, folikelnya pecah gitu ya. Kemudian sehingga tidak ada lagi tempat produksinya, maka hormon estrogen itu akan turun secara mendadak gitu ya. Kemudian pada ovulasi karena estrogen tadi punya umpan balik positif terhadap terhadap LH, ya maka LH ini juga akan ikut turun dia, ikut turun di sini, tapi setelah 24 jam terjadinya ovulasi tadi, gitu ya. Jadi LH dia juga ikut turun, bisa dilihat di sini. Nah, dengan kata lain, pada saat ovulasi, persis di hari ke-14 itu atau pada saat ovulasi, maka kadar hormon
estrogen itu menurun, kadar hormon progesteron juga menurun, dan setelah itu mengikuti hormon LH juga menurun gitu. Setelah terjadinya ovulasi, ya, setelah folikelnya pecah, maka pada siklus ovarium itu memasuki fase luteal, ya, fase yang kedua. Berkisar antara hari ke-15 sampai dengan hari ke-28, ya. Jadi, folikel yang pecah tadi dia akan berubah menjadi korpus luteum, ditandai dengan berwarna kekuningan seperti ini, gitu ya. Nah, pada korpus luteum inilah juga tempat produksi hormon progesteron, ya, khususnya di bagian sel granulosa. Nah, bagaimana dengan estrogen? Estrogen juga diproduksi oleh korpus luteum, ya, khususnya pada sel TK. Nah, di sini ada peningkatan hormon estrogen dan progesteron setelah ovulasi atau pada fase luteal, ya. Yang berwarna ungu ini adalah hormon progesteron, kemudian yang berwarna kuning orange adalah hormon estrogen. Ya, bisa dilihat di sini peningkatan yang signifikan pada fase luteal, hormon progesteronnya gitu ya meningkat sampai puncak, kemudian juga seperti itu hormon estrogen juga terjadi peningkatan. Oke, 10 sampai 12 hari pasca ovulasi tadi ya, 10 sampai 12 hari pasca ovulasi, korpus luteum ini lama-kelamaan dia akan berangsur mengalami regresi atau mulai mati jaringan yang sel-sel yang ada di korpus luteum. Nah, ketika terjadi penuaan dari korpus luteum ini, maka otomatis juga terjadi penurunan produksi hormon estrogen dan progesteron. Karena kan di sini nih, di korpus luteum ini diproduksi hormon progesteron dan estrogen tadi. Tapi kalau seandainya dia berdegenerasi atau mati, maka juga terhentinya produksi hormon estrogen dan progesteron. Nah, bisa dilihat ini ya, menjelang haid ya, menjelang terjadinya siklus baru, menjelang terjadinya apa namanya? Siklus haid yang baru gitu ya, juga terjadi penurunan ini, penurunan hormon progesteron dan estrogen. Nah, setelah itu ketika si korpus luteum ini benar-benar berubah menjadi korpus albikan, ya, yang seperti jaringan parut ini, berwarna putih pucat ini, atau dia sudah berdegenerasi atau sudah mati, maka terjadi penurunan yang signifikan hormon progesteron dan estrogen, ya. Tapi mekanisme degenerasi korpus luteum ini belum diketahui secara pasti bagaimana proses matinya jaringan dari korpus luteum itu. Apakah dia diabsorpsi atau bagaimana ini belum tahu secara pasti, gitu ya. Nah, setelah hari ke-14 ya, setelah 14 hari dari ovulasi ini, maka terjadi siklus haid yang baru kembali ke hari pertama, ya, terjadinya haid di sini. Oke. Untuk panjang siklus haid, ya, sebenarnya itu tergantung dari variasi fase folikuler. Kalau pada fase folikuler ini terjadinya pematangan folikelnya ini cepat gitu ya, nah maka bisa terjadi ovulasi pada hari ke-14. Tapi kalau seandainya terjadi pemanjangan dari fase folikuler, maka ini juga terjadi pemanjangan dari siklus haidnya gitu. Jadi, kunci dari siklus haid itu adalah karena adanya perubahan kadar estrogen, ya. Di awal mulai haid, ya, awal mulai haid itu kan hormon FSH meningkat, ya. Hormon FSH meningkat karena adanya penurunan kadar estrogen pada fase luteal sebelumnya, gitu ya. Nah, katakanlah ini adalah fase luteal sebelumnya. Di sini fase luteal sebelumnya. Di sini kan mulai terjadi penurunan hormon estrogen ya. Penurunan hormon estrogen maka akan memberikan umpan balik negatif terhadap FSH. Sehingga kadar FSH di awal siklus ini mulai meningkat ya, mulai meningkat. Nah, kemudian yang kedua, folikel berkembang baik tergantung dari cukupnya produksi estrogen oleh folikel yang berkembang. Seperti yang saya sampaikan tadi, pada saat proses perkembangan folikel, ini kan juga diproduksi hormon estrogen. Nah, estrogen tadi dia juga berfungsi atau berperan untuk proses pematangan dari folikelnya. Ya, di sini sebelum ovulasi kan terjadi peningkatan hormon estrogen yang signifikan itu. Nah, ini estrogen di sini dia juga berdampak terhadap perkembangan folikel yang ada.
sebelum terjadinya ovulasi. Oke, pada saat ovulasi, cepatnya peningkatan hormon estrogen di tengah siklus ya. Cepatnya peningkatan hormon estrogen di tengah siklus dan ini menyebabkan lonjakan LH gitu ya. Ini di tengah siklus atau pada hari ke-14 tadi. Jadi, semua keadaan yang menghambat produksi estrogen ini juga akan mempengaruhi dari siklus reproduksi normal. Artinya, siklus haid ini juga sangat bergantung terhadap perubahan kadar estrogen di dalam tubuh si wanita itu gitu. Oke, kalau tadi kita membahas mengenai siklus ovarium, sekarang kita masuk pada siklus endometrium. Ya, pada siklus endometrium itu ada 3 fase. Yang pertama fase menstruasi, kemudian yang kedua adalah fase proliferasi, dan ketiga adalah fase sekresi. Ya, nah yang pertama pada fase menstruasi, ya atau hari ke-1 sampai hari ke-5 gitu ya. Pada fase menstruasi ini, endometrium itu dilepaskan dari dinding uterus, ya, disertai perdarahan. Di sini, dari penebalan endometrium tadi, kemudian terjadi fase haid, fase menstruasi, terjadi pelepasan di sini, ya, terjadi perdarahan. Nah, hanya stratum basale yang tinggal utuh. Jadi di lapisan endometrium itu juga terdapat macam-macam lapisannya. Nah, tapi stratum basale ini yang tidak lepas karena ini merupakan lapisan basic gitu. Kemudian darah haid itu pada saat haid atau pada saat menstruasi, darahnya itu mengandung ada darah vena, kemudian ada darah arteri, ya, dengan sel-sel darah merah yang hemolisis atau menggumpal, dia ada agglutinasi di sana. Makanya kadang ada terjadi penggumpalan pada saat keluarnya darah haid itu, gitu ya. Kemudian darah haid itu juga mengandung sel-sel epitel dan stroma yang ada di endometrium. Kemudian juga ada sekret ya dari uterus, dari serviks juga ada, dari kelenjar vulva juga ada. Ya, berlangsung 3 sampai 4 hari atau variasi ya, sampai 7 hari ada juga gitu. Kemudian setelah haid, luka di endometrium ini akan berangsur-angsur sembuh dan ditutup kembali oleh selaput lendir baru ya. Selaput lendir baru ini tumbuh dari sel-sel epitel endometrium ya. Pada saat ini tebal endometrium itu kurang lebih 0,5 mm. Oke. Jadi pasca haid setelah hari keempat ya, atau hari kelima gitu ya. Ini kan endometriumnya tipis nih lapisannya. Tapi luka yang ada di sini akan ditumbuhkan kembali, ya akan sembuh dan ditutup kembali oleh selaput lendir yang baru ya dari sel-sel epitel yang ada di lapisan basic endometrium tadi, gitu ya. Setelah fase menstruasi, fase kedua dari siklus endometrium itu adalah fase proliferasi. Ya, jadi tadi ada luka di endometrium itu sudah ditutup ya pasca haid oleh sel-sel epitel di lapisan endometrium basicnya. Maka pada fase proliferasi ini mulai terjadi penumbuhan sel-sel baru gitu ya. Nah, pada saat ini tebal endometriumnya adalah kurang lebih 3,5 mm ya, dan berlangsung hari ke-5 sampai dengan hari ke-14 atau sebelum ovulasi ya di siklus ovarium. Nah, jadi fase proliferasi ini setelah masa haid sampai dengan sebelum terjadinya ovulasi. Nah, pada fase proliferasi ini terjadi regenerasi epitel baru ya, penumbuhan epitel-epitel baru, lapisan baru di sini ya mulai tumbuh. Di sini adalah puncak tipisnya endometrium, tipisnya lapisan endometrium ya. Kemudian setelah itu rentang di fase proliferasi ini mulai terjadi penumbuhan sel-sel epitel baru ya, regenerasi dia. Kemudian kelenjar di sini kebanyakan berbentuk lurus, pendek dan sempit ya, seperti di sini bisa dilihat pada fase proliferasi kelenjarnya itu masih lurus ya. Kemudian masih pendek-pendek dan masih sempit gitu ya, belum yang gembur seperti fase sekresi gitu ya. Oke, kita bahas di fase sekresi. Setelah terjadinya ovulasi, ya maka fase di endometrium itu masuk ke fase ketiga, yaitu fase sekresi. Ya, fase sekresi ini terjadi pada hari ke-14 sampai dengan 28 atau sebelum masuk ke fase menstruasi baru atau siklus baru ya. Nah, pada fase sekresi ini kelenjarnya itu sudah mulai terlihat panjang ya. Kemudian juga berkeluk-keluk seperti ini dan mengeluarkan getah gitu ya. Atau semakin gembur deh lapisan endometriumnya. Nah,
Juga pada lapisan endometrium ini terdapat yang namanya glikogen, ya glikogen, kemudian zat-zat yang dibutuhkan ketika untuk persiapan kehamilan gitu ya. Jadi nanti ketika terjadi implantasi atau nidasi gitu ya, zigotnya ditanamkan di dinding endometrium, maka yang memberikan nutrisi itu adalah di lapisan endometriumnya dalam bentuk glikogen atau yang lainnya atau protein-protein yang lain juga gitu. Baik, setelah tadi kita bahas mengenai regulasi haid ya. Regulasi haid ada dua siklus ovarium dan siklus endometrium. Sekarang kita masuk kepada gangguan haid ya. Kita lihat dulu gangguan haid secara definisi. Apa sih gitu? Jadi gangguan haid secara definisi adalah perdarahan haid yang tidak normal. Ya, tidak normalnya ini apa? Tidak normal ini dilihat dari panjang siklusnya, kemudian lama haidnya, dan jumlah darah haidnya. Jadi ketiga indikator inilah yang kita jadikan sebagai gangguan haid gitu ya. Kita lihat dari panjang siklusnya, dari lama haidnya, kemudian dari jumlah darah haidnya. Oke, ini adalah beberapa klasifikasi gangguan haid ya. Klasifikasi gangguan haid. Yang pertama kita lihat dari kelainan panjang siklus. Ya, siklus normal dalam hal ini kita sepakati adalah rentang antara 21 sampai 35 hari gitu ya. Nah, kalau kita lihat dari kelainan panjang siklus itu ada 3 jenisnya. Yang pertama ada polimenor ya. Polimenor ini artinya haidnya itu terjadi sering. Kenapa sering? Karena siklusnya pendek, kurang dari 21 hari gitu. Kemudian yang kedua ada oligomenor atau jarang ya. Kenapa jarang? Karena siklusnya panjang gitu, lama siklusnya atau lebih dari 35 hari. Kemudian yang ketiga ada amenore. Amenore ini tidak haid ya. Dikatakan amenore apabila dia tidak mengalami haid itu secara berturut-turut ya lebih dari 3 bulan. Nah, ini untuk kelainan panjang siklus. Kemudian untuk kelainan banyaknya haid ya. Haid normal itu biasanya jumlahnya adalah kurang lebih 80 cc atau 80 ml gitu ya. Nah, dikatakan kelainan banyak haid itu ada dua ya. Yang pertama ada hipermenor. Hipermenor artinya banyak haidnya. Banyak itu indikatornya adalah lebih dari 80 ml. Kemudian yang kedua ada hipomenor. Hipomenor itu adalah sedikit. Kalau sedikit artinya kurang dari 80 ml gitu ya. Kemudian yang ketiga ada kelainan lama haid ya, lama haid. Normalnya haid ini berlangsung selama paling sedikit 3 hari atau paling lama itu hanya 7 hari atau 1 minggu gitu ya. Nah, kalau untuk kelainan lama ini ada dua pembagiannya. Yang pertama ada menoragi atau dia memanjang. Artinya haidnya ini lama sekali berlangsung, lebih dari 7 hari. Kemudian yang kedua ada brachimenor. Kalau brachimenor ini artinya memendek. Haidnya ini hanya terjadi kurang dari 3 hari. Bisa jadi 2 hari ya, atau mungkin bisa jadi 3 hari atau bahkan 1 hari saja gitu ya. Kemudian yang keempat adalah klasifikasi metroragi ya. Metroragi ini adalah haid yang terjadi di luar siklus normalnya. Yang kelima adalah perdarahan bercak. Perdarahan bercak ya. Perdarahan bercak ini diklasifikasi menjadi dua. Yang pertama ada premenstrual spotting dan yang kedua ada postmenstrual spotting ya. Baik, kita lihat penjabarannya untuk gangguan haid ya. Yang pertama kita lihat dari kelainan panjang siklus haid. Ya, ada polimenor ya. Polimenor ini adalah panjang siklus haid yang kurang dari 21 hari ya. Rentang normal kita adalah 21 sampai 35 hari. Keadaan polimenor ini biasanya terjadi pada siklus ovulator maupun pada siklus anovulator. Maksudnya bisa terjadi pada ovulasi yang mengeluarkan ovum ya, ovulasi yang mengeluarkan ovum ataupun ovulasi yang tidak menghasilkan ovum gitu ya. Penyebab dari polimenor yang pertama itu ada tidak terjadinya ovulasi ya atau anovulasi. Kenapa bisa?
ya, karena ini bisa jadi karena ada gangguan hormonal gitu ya, mungkin karena hormon estrogen yang kurang atau LH-nya yang kurang gitu, sehingga tidak terjadi puncak dari pertengahan siklus gitu ya. Kan kita tahu ya, hormon LH dan estrogen ini dia berkontribusi juga untuk proses ovulasi gitu. Kemudian yang kedua ada insufisiensi corpus luteum ya, atau fase lutealnya memendek. Kalau seandainya fase lutealnya pendek ya, setelah ovulasi mungkin hanya 3 atau 5 hari atau paling lama 1 minggu ya, hanya 7 hari fase lutealnya, otomatis pada hari ke-21 itu sudah terjadi haid lagi gitu ya. Kemudian fase folikulernya yang memendek ya. Normalnya fase folikuler itu kan dari hari ke-1 sampai hari ke-14 sebelum ovulasi. Mungkin saja pada kondisi ini folikulernya itu tidak sampai 14 hari atau mungkin katakanlah 1 minggu juga gitu ya. Jadi hari ke-7 itu sudah terjadi ovulasi, kemudian ditambah dengan fase luteal yang memendek, makanya siklus haidnya ini hanya 21 hari gitu. Kemudian bagaimana dengan penanganannya pada kondisi polimenor? Penanganannya ini tergantung dari penyebabnya. Kalau penyebabnya memang diidentifikasi tidak terjadi ovulasi gitu ya, maka diberikan induksi untuk terjadi ovulasi. Nah, atau pada kondisi insufisiensi corpus luteum, pada corpus luteumnya fase luteal yang memendek, maka dalam hal ini berikan hormon progesteron, khususnya pada hari ke-16 sampai dengan hari ke-25 gitu, 26. Kenapa ya? Tujuannya agar nanti fase lutealnya tetap panjang gitu ya. Kemudian kalau yang terjadi adalah fase folikularnya yang memendek, maka ini diberikan terapi estrogen pada hari ke-3 sampai hari ke-8. Artinya setelah haid ini langsung diberikan estrogen. Tujuannya adalah untuk memanjangkan fase folikular dan sehingga proses pematangan dari folikel ini berjalan dengan normal gitu ya. Oke, kelainan panjang siklus yang kedua adalah oligomenor. Ya, jadi oligomenor ini adalah panjang siklus haid yang lebih dari 35 hari. Kalau polimenor tadi adalah kurang dari 21 hari, maka kalau oligo ini dia lebih dari 35 hari panjang siklusnya, gitu ya, atau kurang dari 3 bulan. Nah, keadaan oligomenor ini umumnya adalah siklus ovulator atau siklusnya terjadi ovulasi dalam siklusnya, sehingga kondisi fertilitasnya itu tidak terganggu gitu. Meskipun mungkin haidnya datangnya lama gitu ya, tapi ini tidak akan mengganggu dari proses fertilitasnya gitu. Penyebabnya apa dari kelainan panjang siklus yang oligomenor ini? Yang pertama itu fase folikulernya memanjang ya. Folikulernya memanjang otomatis juga butuh durasi waktu yang lebih lama lagi untuk terjadinya ovulasi. Atau malah sebaliknya, fase sekresinya yang memanjang. Fase sekresi ini kan di endometrium ya. Kalau di siklus ovarium itu adalah fase luteal atau lutealnya memanjang. Oke, untuk penanganan ini pada umumnya itu tidak diberikan pengobatan ya. Kalau perdarahannya teratur tiap bulannya gitu ya. Perdarahannya teratur, waktunya juga teratur. Kemudian bisa saja diberikan induksi ovulasi ya, tapi tergantung dari tipe perdarahannya. Kalau seandainya perdarahan memanjang atau perdarahannya juga lama, maka disertai dengan pemberian induksi ovulasi. Oke, yang ketiga ada amenore. Ya, amenore ini artinya adalah tidak haid lebih dari 3 bulan berturut-turut. Ya, kata kuncinya adalah berturut-turut 3 bulan tidak datang haidnya, gitu ya. Amenore itu ada 2 klasifikasinya secara umum. Yang pertama ada amenore fisiologik. Amenore fisiologik ini memang fisiologis, tidak terjadinya haid ya. Misal pada kondisi prapubertas ini kan memang belum datangnya haid, atau pada kondisi pasca menopause ya. Menopause ini kan haidnya sudah berhenti. Atau pada kondisi hamil jelas ya tidak datang haid, atau pada laktasi atau menyusui juga tidak datang haid. Kemudian yang kedua ada amenore patologik. Untuk amenore patologik ini terbagi atas dua. Yang pertama ada amenore primer, artinya dia belum pernah datang haid ya dari seumur hidupnya, ini belum datang haid. Kemudian yang kedua ada amenore sekunder. Untuk amenore sekunder, dia sudah pernah datang haid, kemudian haidnya berhenti, dan tidak pernah datang haid lagi, gitu ya. Penyebab dari amenore apa? Seperti yang saya sampaikan tadi, dalam siklus haid ini adalah
suatu bentuk kerjasama yang epik ya antara otak dan organ reproduksi internal. Ya, di otak itu bisa jadi di hipotalamus ada gangguan, kemudian atau ada gangguan di hipofisisnya, atau gangguan di ovarium khususnya di folikelnya, atau gangguan di uterus ya bagian endometrium, atau bahkan ada di vagina. Vaginanya mungkin ada gangguan terjadi septum pada vaginanya atau sebagainya gitu ya. Nah, bagaimana menegakkan diagnosis? Diagnosis ditegakkan tentu yang pertama kita lakukan anamnesa dulu kepada pasien. Setelah itu dilakukan pemeriksaan fisik, dilakukan pemeriksaan ginekologik, dan kalau diperlukan ini dilakukan pemeriksaan penunjang. Oke, penegakan diagnosis yang pertama itu adalah kita melakukan anamnesis ya. Anamnesis data apa yang kita perlukan? Pada anamnesis ini yang pertama kita tanyakan adalah usia menarsnya. Ya, kemudian bagaimana pertumbuhan badannya setelah menars ya. Kemudian yang kita tanyakan adalah riwayat stres beratnya. Karena ini juga berhubungan ya. Stres ini akan bisa berpengaruh terhadap siklus haid. Nah, ini menjadi tugas kepada ibu-ibu ya, silakan dijawab di kolom komentar bagaimana pengaruh stres terhadap siklus haid ya. Ini tugas pertama ya ibu-ibu ya, silakan diketik di kolom komentar. Oke, kemudian yang kedua adalah kita tanyakan penyakit berat. Apakah si individu ini, si pasien ini pernah mengalami penyakit berat atau sedang mengalami penyakit berat gitu ya. Kemudian konsumsi obat-obat penenang, obat-obatan penurun berat badan gitu ya, ini juga akan berpengaruh terhadap siklus haid. Kemudian pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik ini kita ambil data berat badannya, tinggi badan, kemudian juga kita observasi pertumbuhan seks sekundernya. Apakah normal atau tidak gitu ya. Kalau seandainya pertumbuhan seks sekundernya tidak normal, maka ini kita bisa mencurigai produksi hormon, mencurigai kadar hormon estrogen dan progesteronnya gitu. Kemudian pemeriksaan ginekologis, pemeriksaan genitalia internal ataupun eksternal. Nah, untuk pemeriksaan penunjang jika diperlukan, ini kita lakukan pemeriksaan foto ronsen, ya. Kemudian pemeriksaan hormon tiroidnya T3 dan T4. T3 ini triioditironin dan T4 adalah tiroksin ya. Kemudian juga diperlukan kalau seandainya diperlukan pemeriksaan kromosom ya. Kemungkinan ini terjadi kelainan genetik gitu ya. Oke, selanjutnya kita masuk kepada kelainan jumlah perdarahan haidnya. Yang pertama adalah hipermenor. Ya, hipermenor ini didefinisikan sebagai perdarahan haid yang jumlahnya banyak. Ya, dalam artian di sini adalah jumlahnya lebih dari 80 ml. Atau kalau dilihat frekuensi penggantian pembalutnya itu ada lebih dari 5 kali dan itu pembalutnya penuh semua gitu. Penyebabnya apa? Ada 3 klasifikasinya. Yang pertama ada kelainan organik. Kalau kelainan organik ini biasanya disebabkan oleh ada tumor, ada infeksi, gitu ya. Kemudian yang kedua adalah kelainan darah. Kalau kelainan darah tentu kita berhubungan dengan penyakit-penyakit darah, ya. Kemudian yang ketiga adalah kelainan fungsional. Kalau fungsional ini kita lihat atau kita tinjau dari aspek endokrinnya. Penanganannya seperti apa? Ya, sesuai dengan penyebabnya, ya. Kelainan jumlah perdarahan haid yang kedua adalah hipomenor ya. Kalau hipermenor tadi adalah jumlah darahnya itu banyak lebih dari 80 cc atau penggantian pembalutnya itu lebih dari 5 kali sehari gitu ya. Tapi kalau pada hipomenor ini kebalikannya. Perdarahan haidnya itu yang sangat sedikit. Ya, atau kalau ditotalkan cc-nya itu jumlahnya adalah kurang dari 40 ml. Atau ganti pembalut itu kurang dari 5 kali sehari ya. Penyebabnya apa? Biasanya penyebabnya karena kekurangan hormon steroid dan tidak terjadi ovulasi pada si pasiennya. Penanganannya seperti apa? Sebenarnya ini tidak perlu terapi jika siklusnya ovulator atau siklusnya terjadi ovulasi ya. Kemudian penanganan yang kedua opsinya adalah bisa dilakukan substitusi atau penggantian hormon estrogen dan progesteron bila diperlukan. Kemudian bisa dilakukan induksi ovulasi kalau siklusnya anovulator. Dan kalau seandainya pasiennya ingin punya anak gitu ya. Kalau ingin punya anak tentu fungsi fertilitasnya ini dikembalikan atau dibaguskan gitu ya. Gangguan haid yang ketiga adalah kelainan lamanya haid.
Untuk kelainan lamanya haid ini ada dua, ada menoragi dan brachimenor ya. Untuk menoragi ini haidnya berlangsung lebih dari 7 hari dengan jumlah darah yang banyak ya. Penyebab dan penanganannya ini sama dengan hipermenor ya, yang haidnya ini lebih yang jumlahnya banyak ya, lebih dari 80 cc. Ini penanganannya sama, penyebabnya juga hampir sama sebenarnya. Kemudian yang kedua ada brachimenor. Brachimenor ini haidnya berlangsung kurang dari 3 hari dengan jumlah darahnya yang sedikit. Nah, untuk penyebab dan penanganannya ini sama dengan hipomenor. Gangguan haid yang selanjutnya adalah perdarahan bercak. Ya, perdarahan bercak ini juga ada dua klasifikasi, ada premenstrual spotting dan postmenstrual spotting. Untuk premenstrual spotting ini perdarahannya terjadi 3-4 hari sebelum haid ya. Sebelum haid dan berupa bercak saja, bercak darah saja. Penyebabnya apa? Penyebabnya bisa disebabkan oleh kelainan endokrin ya, atau penurunan hormon estrogen sebelum haid, dan kelainan organik biasanya itu disebabkan oleh polip ya, atau erosi pada porsio ya, atau di cervix gitu ya. Kemudian penanganannya ini sesuai dengan penyebabnya. Kalau kekurangan hormon estrogen nanti akan disubstitusi hormonnya, tapi kalau seandainya ada polip atau erosi ini ditangani sesuai dengan kasus tersebut. Kemudian postmenstrual spotting ya, perdarahan bercak yang terjadi sampai 7 hari setelah haid normal. Penyebabnya apa? Kemungkinan ada gangguan reepitelisasi endometrium atau mungkin ada infeksi gitu ya. Penanganannya bagaimana? Biasanya akan dilakukan korek dan pemberian antibiotik. Lanjut, gangguan haid selanjutnya adalah perdarahan uterus disfungsional atau PUD ya, kita singkat PUD. PUD ini adalah perdarahan uterus abnormal, baik itu dari lamanya, dari banyaknya ataupun dari panjangnya, yang terjadi semata-mata karena gangguan fungsional mekanisme kerja poros hipotalamus, hipofisis, ya, hipotalamus, hipofisis, ovarium dan endometrium. Dengan tanpa adanya kelainan organik atau kelainan organik ini seperti tumor atau polip tadi ya, kelainan organik pada organ reproduksi dan penggunaan kontrasepsi atau pengobatan hormon. Jadi memang perdarahan uterus yang disfungsional ini atau PUD ini terjadi karena adanya gangguan fungsional mekanisme poros HHOE ya, hipotalamus, hipofisis, ovarium dan endometrium. Oke, penyebab PUD apa? Penyebabnya biasanya ini karena adanya kelainan fungsional, kelainan fungsi dari salah satu tempat dari sumbu tadi, ya, sumbu hipotalamus, hipofisis, dan ovarium. Oke. Nah, bagaimana patofisiologinya? Biasanya ini terjadi karena adanya pengaruh dari hormon estrogen dan progesteron yang tidak bekerja sesuai dengan fase-fase yang seharusnya. Tadi pada siklus haid atau regulasi haid, produksi hormon estrogen dan progesteron ini kan dilihat dari grafiknya ada terjadi kenaikan atau terjadi penurunan gitu ya, dan punya fungsi masing-masing di setiap fasenya. Nah, jadi pada kondisi PUD ini hormon estrogen dan progesteron ini tidak sesuai dengan fase-fase yang seharusnya begitu. Kemudian bagaimana gambaran kliniknya? Biasanya ini terjadi pengeluaran darah dari uterus yang menyalahi ciri-ciri haid normal. Nah, ciri-ciri haid normal itu seperti apa ya? Oke, ini tugas yang kedua. Silakan ibu-ibu tulis di kolom komentar apa ciri-ciri haid normal. Oke. Nah, untuk diagnosisnya seperti apa? Seperti biasa ya, kita anamnesis pasiennya, kemudian dilakukan pemeriksaan fisik, kemudian pemeriksaan ginekologi, dan pemeriksaan penunjang kalau dibutuhkan. Kemudian juga penentuan ovulasi. Oke, bagaimana penanganan dari PUD? Biasanya kalau seandainya terjadi perdarahan terus-menerus sehingga mengakibatkan anemia, maka ini perbaiki keadaan umumnya ibu pasien, kemudian lakukan transfusi darah gitu ya. Kemudian hentikan perdarahan dengan pemberian substitusi hormon. Biasanya adalah pemberian hormon estrogen tunggal atau progesteron tunggal atau kombinasi estrogen progesteron, atau pemberian clomifen ya, atau pemberian antifibrinolytik dan antiprostaglandin. Kalau diperlukan, ini bisa dilakukan ablasi endometrium atau pengangkatan jaringan endometrium dengan laser.
Kemudian cegah agar PUD-nya tidak berulang, ya perdarahan uterusnya tidak berulang. Kemudian kembalikan fungsi hormon reproduksi dengan baik, ya. Karena kalau seandainya hormon reproduksi ini bekerja dengan baik, maka gangguan ini bisa diminimalisir. Oke, sekian materi kita pada hari ini mengenai regulasi haid dan gangguan haid. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.